Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala dipun kabari dan punika sami sehat bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa tansah menjuakan terus puji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi limpahan rahmat saha hidayahipun saha taufikipun terus daya wonten kesempatan dalu menika kita dipun paring nikmatan ingkang ageng saged nindakaken kewajiban ingkang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala menjalankan salat wajib 5 waktu dan kalajengaken istiqomah sama-sama thalabul ilmi syar'i yang mana thalabul ilmi kalau dipunjukaaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib dipun laksanakan, dipun tindakaken dumateng seluruh kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga menawi kita sedaya ingin menjalankan suatu kesayangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sedaya kalau dipun landasi dengan ilmu sebagaimana Rasulullah mengingatkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka akan dipahamkan untuknya ilmu agama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala untuk supaya selawat dan salam dan salam tetepaken wonten hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merambat umat keluarga pun dan sahabat-sahabatipun mungkin termasuk umat-umat termasuk kita sedaya sebagai umatipun yang mugi-mugi kita sedaya sama yang kita usaha dan menyamun akhir dan diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita sampun meninggalkan salah satunggalipun kewajiban utawi pekerjaan ingkang mulia. Salah satunggalipun bulan ingkang niku para ulama yang ngendikaken bulan ingkang penuh maghfirah, bulan ingkang penuh barokah, bulan ingkang di situ kathah amal-amal kesaenan ingkang saged dipunlaksanaken dumateng tiyang-tiyang ingkang berpuasa punika wonten bulan Ramadan. Sehingga hadis Rasulullah SAW ngendikaken, "Idza jaa Ramadan wa futihat abwaabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Para ulama niku ngendikaken dibukanya pintu-pintu surga niku nedahaken banyaknya amal-amal kebaikan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tersebut. Dan tentunipun sasampunipun kita sampun meninggalkan wontenipun bulan Ramadan, kita sedaya mlebet wonten bulan Syawal niki sampun hampir 1 minggu kita meninggalkan bulan Ramadan. Tentunya kita sedaya ampun merasa puas dengan apa yang telah kita capai wonten bulan Ramadan. Wonten bulan Ramadan seluruh kebanyakan dari kaum muslimin niku sami nindakaken salat malam utawi salat tarawih. Dan juga dari kaum muslimin niku kathah ingkang berbuyun-buyun tindak masjid. Dan juga banyak dari kaum muslimin niku sami berlomba-lomba dalam
menginfakkan hartanipun menika membuat takjil, membuat buka puasa, membuat berpuasa. Tentunipun kita sedaya boten ampun rasa puas dengan amalan-amalan boten bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan masih banyak lagi tesih kathah melih pekerjaan utawi amalan-amalan yang kedah kita sedaya lampahi, kedah kita sedaya kerjaaken, sehingga Allah Subhanahu wa taala niku ngendikaken wonten Quran surat Asy-Syarq utawi Quran surat menawi niki surat Asy-Syarq nggih, alam nasyrah. Allah ngendikaken wa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten ayatipun, apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, kita sudah sampun selesai rampung wonten urusan wonten bulan Ramadan, tetaplah bekerja keras, tetaplah beramal, tetaplah mengerjakan suatu amalan dengan urusan-urusan yang lain. Terus urusan ingkang sanes iku tesih kathah yang menunggu untuk kita sedaya kerjakan. Wonten ayat kala wau para ulama niki ngendikaken nggih, para ulama niki ngendikaken tentang tafsiripun ayat kala wau. Penafsiran ingkang sepindah ingkang dipun tafsiraken, dipun jelasaken oleh Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di wonten kitab tafsiripun. Beliau mengatakan, jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Para ulama dipun ngendikaken beliau Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di niku membawakan perkataan para ulama, apa yang harus dikerjakan setelah kita sudah niku mengerjakan suatu urusan, terus mengerjakan urusan yang lain. Urusan ini selesai, maka selesai dipun perintahkan untuk urusan yang lain. Para ulama, perkataan ulama-ulama terdahulu ini menika, jika engkau telah selesai sholat, seriuslah untuk berdoa. Selesai sholat, terus sampai selesai sholat, kita diperintahkan untuk sholat, untuk serius meningkatkan doa-doa kita sedaya. Dan juga dalam sholat itu wonten sholat wajib, wonten sholat sunnah, wonten sholat sunnah. Dan ketika kita sedaya sampun mengerjakan sholat wajib berdoa kepada Allah saat anipun sholat wajib, kita tambah ibadah menawi ketika saderengipun kita sholat itu boten tumaninah, maka kita tingkatkan sholat kita menjadi tumaninah. Menawi sholat kita sedaya ketika sebelum atau pas bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan sering-sering tindak masjid, maka setelah bulan Ramadan niki ugi dipun tingkataken untuk tindak ke masjid dengan menika thalabul ilmi syar'i. Setelah engkau selesai sholat, seriuslah teman-teman dan berdoa, kontenanan nggih berdoa. Doa ini menika ibadah, doa wal ibadah. Maka kita sudah diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mongko kali perkataan ulama-ulama salaf dalam perkataan dalam menafsirkan ayat tersebut, jika engkau selesai tasahud, berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Bapak-bapak saya ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten kitab-kitab bab salat di akhir tasahud niku wonten doa, yang mana doa niku setiap selesai tasahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
niku boten nate ninggalaken doa niku. Dan doa niku kedah kita sedaya hafalaken dan kita baca. Para ulama niku berbeda pendapat. Maksudipun apakah itu termasuk rukun dari sholat atau sunnah dari sholat. Yang rajih doa setelah tasahud niku sunnah dalam sholat. Tapi saya tambani niku mengharuskan itu sebab sangke pentingipun doa niku. Doa niku nggih menika Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pun sami apa Bapak Ibu? Pun nggih, alhamdulillah. Dan itu kita sudah baca meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia dan akhirat kita sedaya. Setelah tasawuf awal innaka hamidum majid, maka kita sudah diperintahkan untuk membaca. Disunahkan tapi sunnah yang muakkad. Sebab Rasulullah SAW itu betul pernah meninggalkan. Wonten kitab-kitab salat, bab salat niku dipunjelasaken Rasulullah SAW niku boten pernah meninggalkan dari doa meminta perlindungan dunia dan akhirat. Ingkang dimaksud menika doa Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kita sudah diperintahkan meminta perlindungan dari azab kubur. Azab kubur, kuburan itu sebagai persinggahan untuk menuju alam akhirat. Di situ ada nikmat kubur, ada azab kubur. Menawi azab kubur di kuburan itu mendapatkan azab, itu sebagai jalan bahwa dia itu dalam penghisapan nanti niku akan merasa kesulitan. Ketika dikubur niku sampun dipun azab, dan ketika dikubur niku sudah diberikan nikmat, dilapangkan kuburnya, diperlihatkan, didelokke iki lho tempatnya besok, didelokke tempatnya di surga, maka dia akan dimudahkan dalam penghisapannya. Dan juga tentu meminta perlindungan dari azab jahannam, neraka jahannam, dan itu tempat seburuk-buruk tempat kembali. Dan juga meminta perlindungan dari fitnah dunia, dan fitnah Masiihid Dajjal. Dajjal niku pendusta. Sampun kathah dari pendusta yang sampun tersebar di muka bumi ini. Sampun kathah orang yang mengaku sebagai nabi niku pendusta. Orang yang mengaku telah mencapai derajat wali tinggi, ketika dia sudah mengakui sebagai derajat yang tinggi, dia sudah mencapai derajat hakikat, makrifat hakikat. Ini menawi kita sudah kita sih derajatipun menawi tiang-tiang tasawuf, tiang sufi ingkang dulu berlebihan niku mengatakan kita sudah niki nek tesih salat, tesih poso niku tesih tingkatanipun syariat, tesih dikon. Tapi menawi tiyang niku sampun tingkatanipun niku makrifat hakikat niku pun boten wajib salat. Terus dia mengatakan manunggaling kawula Gusti. Jadi aku ki Gusti Allah, kowe ya Gusti Allah. Jadi aku ora perlu menjalankan syariat. Dan itu tiang-tiang ingkang terkena fitnah dunia, terkena fitnah yang mana dia termasuk dajjal yang senantiasa menipu orang-orang bodoh. Wonten kemarin wonten bulan puasa niku sampun viral, wonten salah satunggalipun ustaz dijeruk ustaz ngeten mawon dia sudah mencapai derajat makrifat. Dia mengatakan dengan fatwanya nek di bulan siang di bulan Ramadan, dia mengatakan siang di bulan Ramadan boleh kalian berhubungan suami istri, enggak apa-apa.
boleh kalian merokok ketika dia mengatakan seperti ini. Di siang bulan Ramadan silahkan kamu merokok, silahkan kamu berhubungan suami istri. Kok bisa gitu, Ustaz? Boleh tidak? Ya, saya sudah makrifat. Sing jenenge makrifat iki wis saiki sak omong-omong iki ora enek salah. Niku Bapak-bapak Ibu, niku dari banyaknya pendusta. Maka kita sedaya dipun perintahkan untuk senantiasa meminta perlindungan dari 4 hal Allah. Ampun ngantos kita sedaya itu terlena dari 4 hal tersebut. Meminta perlindungan dari azab kubur, meminta perlindungan dari neraka jahanam, meminta perlindungan dari fitnah dunia dan fitnah para pendusta. Menami mungkin di bagian akidah itu menami belajar tentang alam kubur, mungkin belajar tentang al-usul salasa, pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang agama Islam, pengenalan tentang Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin ikan 3 perkara yang dipertanyakan mungkin wonten alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Sapa Tuhanmu, sapa nabimu, apa agamamu. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh manusia ketika dia sudah dikuburkan dan para pelayat sampun meninggalkan tempat tersebut. Ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, man rabbuka, sapa Tuhanmu, bahu la adri, aku ora ngerti. Maka malaikat penjaga di situ menimpakan siksanya, dipukulnya kepala orang tersebut, dipukul. Dan niku ingkang mendengar dari siksaan kubur niku selain jin dan manusia. Liyane do krungu pitik-pitik wedhus-wedhus nggih dadi wonten kuburan wonten niku. Lan jangkrik-jangkrik, cacing-cacing niku sami mendengar siksaan di dalam kubur. Maka Bapak-bapak, Ibu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala niku pentingipun dalam berdoa kepada Allah, berdoa agar meminta perlindungan dari azab kubur. Ingkang nomor 3, perkataan tentang tafsir apabila engkau telah selesai dari suatu urusan setelah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jika engkau selesai dari mendakwahkan risalah, tegaklah untuk berjihad. Ini dalam artian tentu jihad niku boten terus perang niku boten. Kita berdakwah niku termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu ketika man kharaja min talabul ilmi fa huwa fi sabilillah illa yarji'un. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga dia kembali. Maka dalam hal ini setelah kita sedaya dalam hal sampun belajar, sampun sinau sesasi, tentunipun sampun ngerti tentang ilmu-ilmu bar tarawih atau sebelum buka puasa wonten kultum, sak sampunipun tarawih wonten kultum, sabare subuh wonten kultum. Maka kita sudah diperintahkan untuk meningkatkan dakwah kita sedaya. Dakwah niku mboten kudu enten ngarep mimbar ngeten iki, ngarep meja. Bisa dakwah kepada keluarganya, bisa dakwah kepada saudara-saudaranya. Sebab agama ini menika agama nasihat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika ada adinu nasihat. Rasulullah mengatakan sampai 3 kali. Agama ini nasihat. Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab-kitabnya, nasihat kepada Rasulnya, dan nasihat kepada a'immatul muslimin,
pemimpin kaum muslimin dan nasihat kepada muslimin yang lainnya. Termasuk kita sedaya ini nasihat kepada muslimin yang lainnya. Setelah kita sedaya itu sampun ngertos tentang dakwah risalah ini, sampun mengetahui ilmu-ilmu, maka kita diperwajibkan berdakwah kepada yang lainnya. Dalam berdakwah bisa dengan dakwah bil hal, dengan hikmah. Saya sampun pun kita sudah mengetahui tentang adab makan. Contohnya kita, adab makan. Adab makan Rasulullah ketika akan nek sampean dahar oke, ambillah yang dekat dengan tangan kalian. Ingkang dipun maksud niku panganan seneka untuk murangke. Itu mboten nggih. Atau minta tolong atau untuk mendekatkan makanan tersebut. Tapi adab yang benar nggih menika mengambil makanan yang di dekatnya. Yang di dekatnya. Atau kalau ingin yang itu juga minta maaf nggih. Ngapunten kula badhe nyuwun niku tulung jangan. Niku sebagai adab mawon. Dan adab yang kedua ketika kita makan niku dengan baca bismillah. Niku wajib. Baca bismillah niku wajib sebab menawi kita sambung makan kok orang maca bismillah kan baleni dengan doa yang lainnya. Allahumma bismillahi wa akhir. Nikon maca doa meneh. Dan tentunipun dalam makan minum niku ngangge tangan kanan. Niku adab makan. Maka ketika kita sampun mengetahui tentang risalah niki, yang masalah makan ini, kita berdakwah kepada keluarga kita. Mulai ibu ngertosi, kan bapak kok mangan sih nganggo tangan kiwa. Didakwahi Pak mangan kalau tangan tengen. Atau anaknya, putranipun kok ijik nek cara ngaran niku cara bahasane iki napa nggih? Nek kula matur niku rada pecicilan mene ngoten niku nggih. Wis muter dalam penanteng ra gelem. Ya, didakwa ini mangan sing cedak-cedak sih dengan tangan kanan dan membaca bismillah. Nah, itu dakwah yang harus kita tegakkan. Dan yang keempat, jika engkau telah selesai dari perkara-perkara yang wajib, tegaklah untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hingga saudara Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai mengerjakan alhamdulillah dengan taufik ridho dari Allah Subhanahu wa taala 30 hari kita selesai mengerjakan di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal niku tesih wonten amalan-amalan sunnah yang mana amalan kula niku menggadai amalan atau pahala yang banyak juga. Rasulullah SAW ketika akan an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sahabat Abu Ayyub al-Ansari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min sawalin kasiyamid dahr. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian atba'ahu sittan, dia puasa 6 hari min sawalin di bulan Syawal, kasiyamid dahr, maka pahalanya koyo dene puasa setahun. Puasa setahun. Dan ini pahala dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentunipun bapak-bapak ibu-ibu, ini termasuk kula niki dereng terus karena acara niku tempat kata acara wis pirang-pirang tahun ora reuni, pirang-pirang tahun ora ngenekke arisan trah, pirang-pirang tahun pun boten wonten ketemuan mergo corona. Niki alhamdulillah pemerintah sampun mengizinkan untuk bisa mudik. Tentu dengan mudik kalau bisa bertemu dengan keluarga, silaturahmi dengan keluarga,
terus ngeten nggih acara-acara. Dados dereng sempat untuk puasa Syawal. Boleh tempat. Benar. Dereng. Tentunipun niki tesih wonten acara termasuk kula nggih, acara tesih kata. Mudah-mudahan kita sedaya bisa melaksanakan puasa 6 hari tersebut. Dan ini yang pertanyaan umpamanya nggih. Niki dumateng ibu-ibu utawa bapak-bapak sing diutang. Ibu-ibu menawi gadah utang nggih, niku didhisikke sawale napa nyauri niku. Nek upamane iki jenengan gadah utang sing tapi sing ibu-ibu sing tesih aktif nggih, sing tuwa-tuwa nggih, kula mboten ngerti. Biasanipun ugi gadah utang poso. Nah, niku didhisikke yang nyauri napa Sawal nggih. Sawal nggih. Niku nek menurut kaidah agami, niku nggih mboten napa-napa, nggih mboten napa-napa Sawal. Menurut kaidah agama, para ulama niku dikatakan dalam masalah ibadah niku kita sedaya nindakaken sing penting iki. Sing penting iki. Nyaur utang niku wajib napa mboten, Bu? Terus menawi para ulama niku dikatakan tindakno sing wajib sik baru sing sunah. Sing wajib sik terus sing sunah. Lah pahalane mungkin lho Mas, komponen puasa 6 dina ki pahalane semono kok. Lah pun jenengan ngerti nek sesuk ki Jibril. Boleh ngoten. Nah iki sebagai napa niku kaidah agama ingkang leres nggih. Kita sedaya dalam ibadah niku ken mengerjakan yang penting-penting dulu. Sing penting-penting sih. Sing wajib-wajib sih baru nindakake sing sunnah. Contohipun mulai pas azan subuh kalian yo guru-guru biasa sholat sunnah di masjid ki wis komat, padahal dia pengen pahala dunia saisine. Dan itu dibisiki dunia saisine apa sholat subuh? Tentu sholat subuh yang wajib dulu ditindakake. Tapi niki nggih semoga dalam hal mengerjakan wis aku yakin, ampun yakin iki. Sing penting aku sholat apa puasa 6 hari oke lagi nyaur. Saat ini nggih enten Pak Bu. Wong nyaur puasa lek pas pun bulan napa niku ajeng Ramadan niku izin diutang papat. Setahun lagi izin utang. Nah niki termasuk perkawis ingkang kedah kita perhatikan. Kita senantiasa mendahulukan yang wajib dulu baru yang sunnah. Kami menawi ajeng mengerjakan sawalian nggih boten napa-napa niki hanya sebagai perbedaan pendapat para ulama. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katanya ulang niku contoh mboten niku. Telan. Kurang pinten niku? Nah? Kurang 10 menit. Nggih, kula dengaken. Para ulama ini mendikatakan setelah selesai kalian mengerjakan perkara-perkara yang wajib, maka kerjakanlah perkara yang sunnah. Setelah kita sudah mengerjakan yang wajib, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, maka kerjakanlah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib niku yang mengiringi sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Setelah kita mengerjakan sholat wajib baik niku zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niku wonten pinten-pinten rakaat ingkang saged kita kerjakan dan akan mendapatkan pahala yang besar. Wonten hadis ingkang dipunwatakan saking Imam Muslim.
Imam Muslim membawakan hadis tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin tintai asratan rak'atan tatawwa'an ghairu faridatan illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan sholat sunnah karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Sholat sunat 12 rakaat itu bukan terus langsung 12 rakaat itu bukan, tapi ini sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. 12 rakaat itu yang menikah 2 rakaat sebelum subuh, utawi sholat fajar. Sholat fajar itu dipun ketika akan Rasulullah SAW rakaat fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar niku kaya dene duweni dunya sae sini. Sugih dhewe sak dunya. Dan 4 rakaat sebelum zuhur. Niki menawi untuk akut atau akut masalah nomor zuhur niku jarang tiang-tiang niku jarang tidak sih. Niku boten Pak. 4 rakaat sebelum zuhur. Pun minta niku 6. 2 rakaat sesudah zuhur. Pun 8. 2 rakaat setelah sholat maghrib 10. 2 rakaat setelah sholat isya. Pas jumlahnya 12 rakaat. Nah, menawi kita sudah saged nindakaken sholat sunat 12 rakaat sholat rawatib, maka akan dibangunkan rumah di surga. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu pun terus dari itu umpamanipun membayangkan omah sing apik wonten donya. Contone enten dalan teng semenika wonten joglo omah sing temboke upamane do ngomongi iki temboke tok pintu gerbang tok nek nggo gawe omah wis apik. Niku gur pintu gerbang. Urung jero niki. Kek kaya ngopo enake nek tinggal nek kono. Terus wonten wong kutha-kutha niku do gawe joglo-joglo wonten enten niku nggih kakak. Gawe terus tinggal ngono. Nah, niku memerlukan biaya ingkang besar. Nek sokarepe iki mungkin dulu kan kepenak. Padahal nek turun ada wedi berdiri. Wedi. Nah, menawi rumah di surga. Rumah di surga itu ketika tiang itu sampai masuk ke dalam rumah tersebut, maka dia tidak akan keluar lagi. Usragil metune. Menawi di rumah di dunya mbok saapi-api omah nek kono, saapi-api omah nek kono, pasti nggih nek upamane jero omah duwe duit akeh, duwe mas-masan akeh, biasane turune ora angler. Enek pintu gerbang, wis enek sapame. Terus iji enek anjing buldoge. Terus omah cek dikai kunci, dikai rantai, dikai napa meneh? Pintu sing nganggo wesi. Ben ra dicolong. Nah, saiki masjid-masjid do dicolongi ampune saiki. Nah, niku pengamanan seperti ini. Kadang wong nek kono yo ada rasa bosen. Tapi ketika bisa masuk ke dalam rumah di surga, maka orang tersebut tidak akan mau keluar lagi. Sebab rumah di surga sampun dipun cepai hidangan-hidangan dari surga, dicepai bidadari surga menawi laki-laki
perempuan juga sudah disiapkan yang hal-hal yang menyenangkan. Nah, maka dengan kita sudah bisa melaksanakan sholat sunnah niku mboten kudu nang masjid, mboten kudu nang rumah. Yang afdol niku di rumah, tapi ketika dilaksanakan di masjid niki mboten napa-napa. Wah sama jakene masjid yo enten dalam niku sholat sunnah. Ketika bisa melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ini berkaitan bapak-bapak ibu tentang tafsir dari satu ayat. Fa'idha faragta fansab, apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan kita ampun merasa puas dengan amalan-amalan ingkang sampun kita capai selama bulan Ramadan, dan tentunya kita sedaya ingin lebih meningkatkan amalan-amalan di bulan-bulan berikutnya agar kita sedaya bisa istiqomah di jalan Islam ini, ampun ngantos kita sedaya menjadi futur dalam agama ini. Dan tentunya dengan pengajian pun dikatakan sebagai sarana menguatkan hati-hati kita sedaya, menguatkan keimanan kita sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Allah Subhanahu wa taala, ing akhiripun iki tasih bulan Syawal selama kula ngisi nopo pas tarawih dan lain-lain niku kata kesalahan kula nyuwun pangapunten dumateng jamaah para bapak ibu wonten mriki. Kula aturaken taqwa inna minkum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal ibadah kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Saking berkah kata kiranya dilamatkan pangapunten. Aku kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.